Mekanisme persalinan merupakan serangkaian gerakan fisiologis yang dilakukan oleh janin untuk menyesuaikan diri dengan jalan lahir ibu, sehingga dapat lahir secara normal. Gerakan ini terjadi secara bertahap dan berurutan, meliputi engagement, descent, fleksi, rotasi paksi dalam, ekstensi, rotasi paksi luar, dan ekspulsi. Yuk kita bahas. Yang pertama ada engagement, adalah tahap pertama dari mekanisme persalinan, yaitu saat diameter biparietal kepala janin atau bagian terlebar kepala telah melewati pintu atas panggul atau PAP. Artinya, kepala janin sudah mulai memasuki panggul ibu. Dengan adanya kontraksi uterus dan tekanan cairan ketuban, maka kepala akan terus turun dan proses penurunan ini disebut dengan descent. Descent berlangsung terus selama proses persalinan dan menjadi lebih cepat pada kala 2 karena kontraksi uterus lebih kuat dan ibu mulai mengejan. Pada saat ini, satura sagittalis biasanya berada melintang dan sejajar dengan sumbu panggul, menunjukkan posisi synclitismus, yaitu kepala janin berada sejajar dengan jalan lahir. Jika kepala janin condong ke arah promontorium sacrum, keadaan ini disebut asynclitismus anterior, sedangkan bila condong ke arah symphysis pubis disebut asynclitismus posterior. Kedua keadaan asynclitismus ini merupakan adaptasi fisiologis agar kepala janin dapat menyesuaikan dengan bentuk panggul ibu. Ketika kepala janin mulai mencapai spina ischiadica, bagian dasar panggul memberikan tahanan terhadap kepala, sehingga kepala janin mengalami fleksi. Fleksi adalah gerakan di mana dagu janin mendekati dada, sehingga diameter suboccipitobregmatica atau diameter terkecil kepala menjadi bagian melewati jalan lahir. Secara fisiologis, fleksi bertujuan untuk mempermudah proses persalinan, karena bagian kepala yang lebih kecil akan melewati jalan lahir terlebih dahulu. Kemudian, karena adanya kontraksi tadi, dia akan terus mendorong turun. Nah, karena terhambat oleh koksikis, maka terjadilah peristiwa putaran paksi dalam. Ketika kepala janin semakin turun, bagian belakang kepala atau occiput akan berputar ke arah depan atau ke arah symphysis pubis. Gerakan ini disebut rotasi paksi dalam dan terjadi karena daya dorong kontraksi uterus serta bentuk dasar panggul yang melengkung. Secara fisiologis, rotasi ini penting agar occiput berada di bawah symphysis pubis, sehingga kepala janin dapat keluar sesuai dengan sumbu jalan lahir. Setelah putaran paksi dalam selesai, maka kepala janin akan mengalami ekstensi. Nah, ekstensi itu adalah kebalikan dari fleksi, yang mana tadi fleksi itu dagu mendekati dada janin, sedangkan ekstensi itu adalah dagu menjauhi dada janin. Setelah peristiwa ekstensi, kepala janin akan lahir. Gerakan ini terjadi karena kepala janin harus melewati symphysis pubis dan perineum untuk keluar dari vagina. Secara fisiologis, ekstensi memungkinkan dahi, hidung, mulut, dan dagu keluar secara berurutan dari jalan lahir. Setelah kepala lahir, bahu janin yang masih berada di dalam rongga panggul akan menyesuaikan diri dengan diameter antero-posterior panggul. Akibatnya, kepala janin tampak berputar kembali ke arah semula, dan gerakan ini disebut rotasi paksi luar. Secara fisiologis, rotasi ini terjadi agar bahu depan janin dapat keluar lebih dulu di bawah symphysis pubis, diikuti oleh bahu belakang di atas perineum. Tahap terakhir dari proses persalinan adalah ekspulsi,
yaitu pengeluaran seluruh tubuh janin dari jalan lahir. Setelah bahu depan dan belakang lahir, bagian tubuh janin lainnya seperti badan, bokong, dan tungkai akan keluar dengan mudah karena ukurannya lebih kecil dibandingkan kepala dan bahu. Dengan lahirnya seluruh tubuh janin, proses persalinan kala dua berakhir. Itulah tahap-tahap mekanisme persalinan yang telah saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. See you.